Suasana pagi ini di kediaman Bapak Jokowi. Banyak relawan dari PSI seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kayaknya Mukidini sedang sakit hati. Hatinya gundah gulana. Rencana besarnya gagal untuk membawa misi ambil kursi. Ya, anaknya tidak bisa ngambil kursinya presiden. Dan ini tampaknya betul-betul menjadi beban pikiran yang berat. Jadi cemas, ya. Dan karena itulah PSI di seluruh Indonesia ini didatangkan, pemirsa. Ini analisis ya, karena supaya upaya-upaya demonstrasi yang ditunggangin itu ternyata terbaca oleh publik dan banyak anak muda yang peduli, ahli IT, menelusuri berbagai akun yang ternyata sumbernya itu dari Solo. Sehingga ketika rakyat itu tahu bahwa itu sumbernya dari Solo, maka mereka akhirnya mengurungkan untuk melanjutkan demonstrasi. Ya, hari-hari ini atau mulai dari tanggal 2 September itu tidak ada demonstrasi lagi. Dan sekarang ini anggota dari PSI dari berbagai penjuru tanah air itu berdatangan ke sana. Apa fungsinya mereka berdatangan ke sana? Ya, tampaknya adalah untuk menghibur Jokowi itu. Ya, ini sudah wajarlah kecemasan yang sangat tinggi ketika memang ya situasinya tidak kondusif gitu. Dan walaupun seperti itu pemirsa ya tidak kelihatan sama sekali Jokowinya itu ada di mana gitu kan. Digerutuk orang-orang PSI dengan dengan kaos-kaos pro Jokowi PSI ya kan, macam-macam tuh dengan pakaian serba hitam, ada yang putih bajunya ya. Mestinya kan keluarlah Jokowi itu kan. Dalam syuting seperti ini yang dipublish itu kan harusnya kan keluar Jokowinya. Tapi kenapa Jokowi tidak mau keluar? Ya mungkin dia sudah merasakan duit sudah keluar sekian banyak, ya kan? Ada para jenderal, ada mafia minyak sudah diturunkan dan ini semua, ya kan? Beberapa gedung udah dibakar sama utusan-utusan kroco-kroconya, tetapi ternyata gagal total. Ya, gimana coba? Ya, pada awalnya kan memang ada pertemuan tuh Gibran sama Jokowi makan apa dan lain sebagainya, yang akhirnya dibantah bahwa itu bukan untuk mengerahkan demo dan lain sebagainya. Tetapi kan memang jejak digitalnya itu kan memang ayo kita hancurin itu DPR, ya kan? Karena seperti ini dan ada momentumnya dan malah yang terjadi itu ada hikmatnya dengan provokasi dari geng Solo. Orang-orang DPR sekarang juga memang ketakutan, bahkan termasuk mengganti plat nomor mobilnya supaya tidak kelihatan mobil dinas. Khawatir kalau dihancurin warga. Kebayang nggak kenapa kelakuannya sampai seperti itu? Ya karena DPR-nya mungkin model-modelnya kayak Sahroni itu. Bajingan semua gitu loh. Nah, kegagalan yang dibuat oleh geng Solo ini dan kecurigaan mata publik di berbagai kesempatan untuk mencurigai geng Solo ini menjadikan Mukidi ini betul-betul dalam situasi yang bingung. Dan karena itu perlu hiburan. Hiburannya apa sih orang yang menderita narsistik itu? Diperhatikan. Ya, Bapak itu nomor 1, Bapak itu pokoknya paling hebat, Bapak itu. Dan kalau sudah disanjung seperti itu, duit bisa keluar lagi, lebih banyak lagi. Percaya nggak? Apakah orang-orang ini datang ke rumah Jokowi dari berbagai daerah? Ada dari Riau, dari Jambi, dari berbagai daerah itu datang pakai uang pribadi? Enggak. Ya, dibiayai, tapi memang duitnya juga tidak terbatas. Tetapi, ya sekali lagi, itu pun tidak bisa dan tidak mampu membuat Jokowi itu menampakkan diri keluar dari pintu rumahnya. Nggak mampu. Ya, ini betul-betul pukulan yang sangat mematikan dari publik kepada Jokowi dan ternyata dia tidak mampu untuk muncul ke depan pintu rumahnya. Bayangkan pemirsa, orang segitu banyak menunggu Jokowi muncul dan tidak muncul gitu kan? Kan luar biasa, ya. Dan ini saya kira keberhasilan dari publik, dari para aktivis Islam, ya, termasuk mengadopsi nasihat dari Habib Rizik gitu ya. Wah, kamu udah diingatin jangan pakai semua orang Jokowi. Dan para aktivis juga memberikan desakan yang luar biasa ya supaya Prabowo ini tidak pakai Jokowi dan krunya. Dan sekarang mungkin Prabowo mulai sadar bahwa yang betul-betul mau menggulingkan dirinya, mau mengkudeta itu adalah Jokowi.
dari sisi Jokowi mungkin bisa merasakan bahwa ini adalah kudetaku yang gagal, ya. Dan ini akan memiliki risiko ke depan yang luar biasa, karena kalau gagal kali ini, dan katanya diramal Hagume apa siapa itu, nanti tahun 2026 juga akan ada kudeta yang gagal lagi. Jadi PKI zaman dulu, ya, tahun 48 gagal, tahun 65 gagal lagi. Ya, dan mungkin memang mereka inilah yang artinya melakukan kudeta-kudeta itu, dan gagal terus, dan pada akhirnya akan habis itu semua dinasti Mukidi. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.